Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran matematika di kelas 12 ini bersama saya Dian Solinda. Kali ini yang akan kita bahas masih di materi limit fungsi. Hanya saja materinya akan saya tambah, yaitu tentang teorema limit. Materi ini saya sampaikan ada di Google Drive dan juga ada di YouTube. Jadi silahkan kalian tinggal pilih mana yang mau kalian lihat. Teorema pertama yaitu limit X mendekati C dengan fungsi K, maka akan menghasilkan K. Contohnya, hitunglah nilai limit X mendekati 3 dengan fungsi 7. Penyelesaiannya, lihat di sini teorema yang kita punya adalah limit X mendekati C dengan fungsi K, maka akan menghasilkan nilai si K itu sendiri berdasarkan teorema ini. Maka dengan kita punya limit ini X mendekati 3, kemudian fungsinya 7, maka akan menghasilkan angka itu sendiri. Kalau di sini 10, ya berarti juga di sini hasilnya nanti 10. Jadi, nilai limit X mendekati 3 dengan fungsi 7 adalah 7. Teorema kedua. Teorema kedua di sini ada X mendekati C dengan fungsi X sama dengan C. Jadi, kalau kamu mempunyai fungsi pada limitnya itu hanya berupa X saja, maka kamu bisa substitusikan, masih ingat ya substitusi materi yang kemarin? Substitusikan nilai C ini ke dalam X, maka nanti dia akan menghasilkan nilai C. Contoh, hitunglah nilai limit X mendekati 5 dengan fungsi X. Penyelesaiannya, berdasarkan teorema 2 yang kita punya, yaitu limit X mendekati C dengan fungsi X, maka akan menghasilkan C. Maka penyelesaiannya dari soal yang di atas, limit X mendekati 5 dengan fungsi X, maka kamu substitusikan nilai X ini, substitusikan ke dalam fungsi ini. X diganti dengan angka 5, maka menghasilkan 5. Jadi, nilai limit X mendekati 5 dengan fungsi X adalah 5. Teorema ketiga. Di sini kita punya limit X mendekati C, K dikali dengan fungsi fx sama dengan K-nya dipindahkan ke depan dikali dengan limit X mendekati C fungsi fx. K di sini sama seperti dengan teorema 1, ya. Kemudian makanya dipindahkan ke depan. Dan yang diselesaikan dengan limit adalah fungsi fx-nya saja, baru nanti dikalikan dengan K. Kita lihat contohnya. Hitunglah nilai limit X mendekati min 2, 4X fungsinya. Dengan teorema ketiga yang kita punya ini, berdasarkan teorema tersebut, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Limit X mendekati min 2, 4X sama dengan 4 ini adalah nilai K. Berarti K-nya dipindahin ke depan, gitu kan? Berarti 4 dipindahkan ke depan, maka jadi seperti ini, dikali limit X. Itu, X mendekati min 2. Setelah itu, seperti teorema yang kedua, nilai X-nya di sini disubstitusikan ke dalam fungsi.
Nah, X di sini, fungsi fx di sini, X-nya diganti dengan nilai min 2. Maka jadi 4 dikali min 2, maka hasilnya min 8. Jadi kesimpulannya, jadi nilai limit X mendekati 5 dengan fungsi X adalah min 8. Teorema selanjutnya, teorema keempat, yaitu limit X mendekati C, fungsi fx ditambah fungsi gx. Kalau ada dua fungsi seperti ini, silahkan kamu pisah dulu satu-satu, gitu ya. Seperti di sini, sama dengan limit X mendekati C, fungsi fx, ditambah limit X mendekati C, fungsi gx. Kita lihat contohnya. Hitunglah nilai limit X mendekati 3, 2x kuadrat ditambah 4x. Di sini ada dua fungsi, yaitu fungsi fx dan fungsi gx. Berdasarkan dengan teorema keempat, ya, yang sudah saya sebutkan tadi, maka penyelesaiannya adalah, kita lihat di sini, fungsi fx dipisah dulu, fungsi gx juga dipisah, jadi seperti ini. Limitnya jadi ada 2, karena ada 2 fungsi. Kalau ada 3 fungsi, ya berarti limitnya jadi 3, seperti itu, dan seterusnya. Setelah itu, nilai x-nya kamu substitusikan ke dalam fungsi di sini, ke dalam x-nya. X-nya diganti nih, disubstitusikan gitu kan. Nah, dengan nilai x-nya 3, maka jadinya 2, 3 pangkat 2 ditambah 4 dikali 3. Yang dipangkatkan 2 di sini adalah nilai X, berarti X-nya aja nih, atau 3-nya aja yang dipangkatin. Jadi 3 pangkat 2, hasilnya ke sini jadi 9, dikali 2, ditambah 12. 12 itu berdasarkan dari 4 kali 3. Kemudian sama dengan 18 ditambah 12, jadinya 30. Maka hasil dari limit X mendekati 3 dengan fungsi 2x kuadrat ditambah 4x adalah 30. Teorema kelima hampir mirip dengan teorema keempat, hanya bedanya di sini tanda penghubungnya untuk teorema kelima adalah tanda min atau tanda pengurangan, seperti itu. Nah, di sini contohnya adalah hitunglah nilai limit X mendekati 3, 4x min 2x kuadrat. Penyelesaiannya berdasarkan dengan teorema 5, maka hasil dari limit X mendekati 3, 4x min 2x kuadrat sama dengan, dipisahin dulu nih, Gx-nya, Fx-nya dipisahin dulu masing-masing di limit. Kemudian substitusikan nilai X mendekatinya ke dalam fungsi. Berarti di sini kan limit 4x, kemudian sama limit 2x kuadrat. Maka X-nya diganti dengan 3. 4 kali 3 dikurang 2 kali 3 kuadrat. Kemudian 3 kuadrat itu adalah 9. 12 dikurang 2 kali 9. 12 dikurang 18, maka hasilnya adalah min 6. Jadi, nilai limit X mendekati 3 dengan fungsi 4x min 2x adalah min 6. Selanjutnya, ada di teorema 6. Teoremanya hampir sama dengan teorema 4 dan 5, hanya beda di penghubung. Di teorema 6, penghubungnya adalah perkalian di sini ya. Kemudian isi teoremanya itu adalah limit X mendekati C, fungsi fx dikali fungsi gx sama dengan limit X mendekati C, fungsi fx dikali dengan limit X mendekati C, fungsi gx. Sekarang perhatikan contohnya. Hitunglah nilai limit X mendekati 5 dengan fungsi 3x dikali x kuadrat. Penyelesaiannya, limit X mendekati C dengan teorema 6 ya,
fx dikali gx sama dengan limit x mendekati c, fx dikali limit x mendekati c, gx. Maka fungsi fx dan gx-nya harus kamu pisah dulu untuk kamu selesaikan satu persatu. Limit x mendekati 5, fungsi 3x dikali dengan fungsi x kuadrat sama dengan dipisah. Limit x mendekati 5, fungsi 3x dikali limit x mendekati 5 dengan fungsi x kuadrat. Maka substitusikan nilai x ini ke dalam fungsi di atas. 3 dikali 5 dikali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 di sini hasilnya adalah 25. Maka 15 dikali 25 hasilnya 375. Jadi nilai limit x mendekati 5, 3x dikali x kuadrat adalah 375. Selanjutnya ada di teorema ke-7. Bedanya dengan teorema ke-6, 5, dan 4, di sini penghubungnya adalah dibagi atau pembagian. Dengan teorema limit x mendekati c, fx dibagi dengan gx. Sama dengan limit x mendekati c, fungsi fx dibagi dengan limit x mendekati c, fungsi gx. Dengan limit x mendekati c, fungsi gx tidak boleh sama dengan 0. Sekarang kita perhatikan contoh berikut. Hitunglah nilai limit x mendekati min 1 dengan fungsi x kuadrat min 3x min 4 dibagi dengan x plus 1. Penyelesaiannya berdasarkan dengan teorema 7 yang kita sudah punya tersebut, maka penyelesaiannya di sini kita pisahkan dulu antara fungsi fx yang atas dengan fungsi gx yang ada di bawah. Menjadi seperti ini. Limit x mendekati min 1, x kuadrat dikurang 3x dikurang 4 dibagi dengan limit x mendekati min 1, x ditambah 1. Kemudian kamu substitusikan dulu nilai x dengan min 1 atau mendekati min 1. Jadi min 1 pangkat 2 dikurang 3 dikali min 1 dikurang 4 dibagi min 1 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 0/0. Sesuai dengan limit yang sudah kita pelajari sebelumnya, kalau menghasilkan bilangan tak terdefinisi, maka harus menggunakan cara lain selain substitusi, yaitu pemfaktoran, penyederhanaan, kemudian baru disubstitusikan kembali. Nah, syarat itu sudah memenuhi nih, karena kita mendapatkan nilai 0/0. Kemudian di teorema ini pun kita punya syarat gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Gx-nya tadi kan yang bawah. Yang bawah hasilnya di sini juga 0. Maka harus menggunakan cara lain selain substitusi. Kita lanjut untuk penyelesaiannya. Di sini kita pakai pemfaktoran dulu. X kuadrat min 3x min 4 dicari faktornya. Bagaimana cara mencari faktornya? Di sini kita buka dulu tutup kurungnya. Kemudian sama-sama kita tulis x. Setelah itu kita cari dua angka di sini yang apabila kedua angka ini kalau dikalikan hasilnya yang belakang. Kemudian dua angka ini kalau dijumlahkan hasilnya yang tengah nih. Maka di sini didapatlah plus 1 dan min 4. Kalau plus 1 dengan min 4 dikali, maka hasilnya min 4. Kalau plus 1 dan min 4 dijumlahkan, maka hasilnya min 3. Seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah difaktorkan, kita lihat
antara fungsi fx yang sudah difaktorkan ini dengan fungsi gx, apakah ada yang sama? Ternyata ada yang sama, maka bisa kita coret seperti ini ya. Jadi sisanya tinggal limit x mendekati min 1, fungsi x dikurang 4, seperti itu. Baru kita substitusikan nilai min 1-nya ke dalam x, maka jadi min 1 dikurang 4, maka hasilnya min 5. Jadi nilai limit x mendekati min 1 dengan fungsi x kuadrat min 3x min 4 per atau dibagi x plus 1 adalah min 5. Selanjutnya teorema ke-8. Teorema ke-8 di sini adalah limit x mendekati c, fungsi fx pangkat n. Maksudnya fungsi dilimitkan dulu atau dihasilkan dulu, baru nanti dipangkatkan dengan n. Kita lihat contohnya. Hitunglah nilai limit x mendekati min 2 x kuadrat. Ya. Berdasarkan teorema 8, maka penyelesaiannya adalah bentuknya jadi seperti ini. Jadi limit x mendekati min 2x, kemudian tutup kurung dikuadratkan. Sama saja sebenarnya kalau tidak tidak dikurung seperti ini, langsung bentuk seperti ini boleh. Langsung kamu substitusikan saja angkanya ke sini, boleh, sama saja hasilnya. Jadi penyelesaiannya adalah min 2 pangkat 2, karena kan x-nya di sini nilainya min 2, sama dengan 4. Dan catatan untuk penyelesaian limit, ketika kamu sudah mensubstitusikan nilai x ini ke dalam fungsi, maka tulisan limit di sini seperti ini itu hilang ya. Jadi kalau sudah kamu substitusikan angka x-nya, maka tulisan limitnya hilang. Jadi hasil dari limit ini, limit x mendekati min 2 x kuadrat adalah 4. Selanjutnya teorema ke-9. Teorema ke-9 di sini isinya adalah x mendekati c, akar n fungsi fx. Maka kamu penyelesaiannya adalah kamu limitkan dulu fungsi yang di dalam akar ini, baru nanti kamu akarkan berdasarkan angka n di sini. N di sini bisa berubah-ubah. Bisa 2, bisa 3 dan seterusnya, ya. Sekarang perhatikan contoh berikut. Hitunglah nilai limit x mendekati 6 akar 3 dari 3x plus 9. Bagaimana penyelesaiannya? Berdasarkan teorema 9, penyelesaiannya adalah kamu selesaikan dulu limit fungsinya yang di dalam seperti ini. Berarti kamu substitusi angka 6 ini ke dalam x, maka menjadi 3 kali 6 ditambah 9. 3 kali 6 18, 18 ditambah 9 27. Maka kamu cari akar 3 dari 27 berapa? Maka hasilnya adalah 3. Kalau akar 3 tuh gimana? Angka yang dipangkatkan 3 hasilnya adalah yang di dalam kurung. Kalau 3 pangkat 3 kan 27 kan? Berarti benar jawabannya. Jadi nilai limit x mendekati 6 akar 3 dari 3x plus 9 adalah 3. Selanjutnya, setelah teorema di limit fungsi ini, yang akan saya bahas adalah tentang limit fungsi bentuk limit x mendekati tak hingga. Ini lambang tak hingga ya, fungsi fx. Kalau tadi kan x-nya itu mendekati c atau konstanta atau berupa angka. Nah, kalau sekarang bentuknya tak hingga. Bagaimana penyelesaiannya? Yuk kita bahas untuk materi selanjutnya. Ini dia untuk bentuk yang pertama. Limit x mendekati tak hingga
fx dibagi dengan gx. Syarat yang pertama adalah jika pangkat tertinggi fx sama dengan pangkat tertinggi gx, maka bisa diselesaikan sebagai berikut. Limit x mendekati hingga fx dibagi gx, maka bisa kamu selesaikan dengan koefisien pangkat tertinggi fx dibagi dengan koefisien pangkat tertinggi gx. Koefisien itu yang mana? Koefisien itu adalah angka di depan variabel x. Nah, kalau cara penyelesaian secara detailnya seperti ini. Contohnya, limit x mendekati hingga 2x dibagi dengan x min 1 sama dengan, nah kamu lihat dulu nih, dari fungsi ini x pangkat tertingginya berapa di sini? Pangkat tertingginya 1 kan ya? Di atas ini pangkatnya 1. Kalau tidak ditulis pada variabel berarti pangkatnya 1. Pangkat 1 di sini juga pangkat 1. Nah, maka kenapa saya tanya pangkat tertingginya berapa? Karena variabel pangkat tertinggi itu nanti akan membagi semua fungsi yang ada. Nah, selanjutnya tadi pangkat tertingginya adalah x pangkat 1. Maka semua fungsinya di sini dibagi dengan x pangkat 1 atau dibagi dengan x. 2x dibagi x dibagi x dari sini dibagi dengan x dikurang 1 dibagi x. Semua fungsinya dibagi dengan x pangkat tertinggi. Setelah itu, setelah dibagi, kemudian antara ini x yang atas dengan yang bawah bisa dicoret seperti ini ya, atau habis. Kemudian yang bawah juga x dibagi x, kemudian 1 per x. Kalau seperti ini tidak bisa dibagi. Nah, yang tidak bisa dibagi seperti ini nanti akan berubah menjadi 0. Yang tidak bisa dibagi atau yang variabel x-nya masih sisa nanti akan berubah menjadi 0. Maka di sini x-nya habis, sisanya tinggal 2. Di sini x dibagi x, maka hasilnya 1. Kemudian ini tidak bisa dibagi, maka menjadi 0. Jadi 2 dibagi 1, maka hasilnya 2. Atau kalau mau menggunakan cara lebih mudahnya, seperti yang di atas ini, koefisien pangkat tertinggi. Koefisien tuh ini. Pangkat tertingginya kan x pangkat 1, berarti 2. Kemudian di sini pangkat tertinggi variabelnya di sini adalah x. Kalau tidak ditulis berarti angka di depannya adalah 1. Maka tinggal 2 dibagi 1, hasilnya 2. Sama dengan cara yang detail ini. Syarat yang kedua, untuk bentuk limit x mendekati hingga fungsi fx dibagi gx adalah jika pangkat tertinggi fungsi fx lebih besar dari pangkat tertinggi fungsi gx, maka hasilnya adalah plus minus hingga. Tergantung nanti adakah yang tandanya min, maka nanti hasilnya min hingga, atau kalau semuanya positif maka hasilnya adalah plus hingga atau hingga saja boleh. Sekarang kita lihat contohnya. Limit x mendekati hingga x kuadrat dikurang 4 dibagi 4x ditambah 3. Sekarang kita lihat di sini variabel x, di sini kan di atas ada, di bawah ada. Pangkat tertingginya berapa? Ternyata pangkat tertingginya adalah x pangkat 2. Maka nanti semua fungsi ini kamu bagi dengan x pangkat 2. Seperti ini penyelesaiannya. X pangkat 2 dibagi dengan x pangkat 2. Min 4 dibagi dengan, mohon maaf ini harusnya x pangkat 2 ya. Kemudian per 4x dibagi dengan x pangkat 2 ditambah 3 dibagi dengan x pangkat 2. Maka hasilnya x pangkat 2 sama x pangkat 2 habis, dicoret.
kemudian 4x dengan x pangkat 2, maka yang di bawah sisa x-nya 1. Kemudian 4 per x pangkat 2 harusnya di sini. Kemudian di sini 3 per x pangkat 2. Maka hasilnya adalah di sini x pangkat 2 bagi x pangkat 2 hasilnya 1. Di sini tidak bisa dibagi, maka berubah jadi 0. Di sini x-nya juga masih sisa 1, maka berubah jadi 0. Dan di sini juga tidak bisa dibagi, maka berubah jadi 0. Jadi hasilnya adalah 1 dibagi 0, maka hasilnya positif tak hingga. Karena di sini tidak ada yang negatif ya. Kecuali kalau di sini min 1 dibagi 0, maka hasilnya min tak hingga. Syarat yang ketiga, jika pangkat tertinggi fx kurang atau lebih kecil dari pangkat tertinggi gx, maka limit x mendekati tak hingga fungsi fx dibagi fungsi gx hasilnya akan 0. Ya, jika pangkat tertinggi fx-nya lebih kecil dari pangkat tertinggi gx. Contoh, limit x mendekati tak hingga 2x kuadrat min 3x ditambah 2 dibagi x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 2 min 7. Kita lihat pangkat tertinggi di sini di atas nih fungsi fx, pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Kemudian gx, pangkat tertingginya adalah pangkat 4. Maka di sini memenuhi syarat yang ketiga, yaitu pangkat tertinggi fx lebih kecil daripada pangkat tertinggi gx. Maka hasilnya adalah 0. Langsung 0 boleh. Kalau kamu mau pakai cara detail dulu seperti ini, biar kamu tahu bener nggak sih hasilnya 0 seperti itu. Boleh. Nah, di sini saya akan jelaskan untuk cara detailnya. Dikarenakan pangkat tertingginya x pangkat 4, maka semua fungsi di sini dibagi dengan x pangkat 4. 2x pangkat 2 dibagi dengan x pangkat 4, dikurang 3x dibagi dengan x pangkat 4, ditambah 2 dibagi dengan x pangkat 4, per fungsi yang bawahnya, x pangkat 4 dibagi dengan x pangkat 4, 3x pangkat 2 dibagi dengan x pangkat 4, dikurang 7 dibagi dengan x pangkat 4. Nah, kalau yang atas, x pangkat 2 dibagi dengan x pangkat 4, itu kan sama aja pengurangan pangkat ya. Kalau pada bilangan berpangkat nih kelas 10, maka yang di bawahnya masih sisa pangkatnya 2 di sini, makanya ada 2. Jadi 2 dikurang 4 masih sisa 2. Kemudian yang di sini pangkatnya 1 dikurangin pangkat 4, maka sisanya masih ada 3. Nah, di sini tidak ada variabel x, maka di sini tetap jadi variabelnya tetap x pangkat 4. Nah, yang bawah x pangkat 4 dibagi dengan x pangkat 4. Nanti sisanya adalah 1 atau hasilnya adalah 1. Dikurang 3x pangkat 2 dibagi dengan x pangkat 4. 2-nya hilang, di sini berkurang 2 menjadi x-nya tinggal x pangkat 2. Dan yang di sini tidak bisa dibagi atau tidak bisa dikurangi variabelnya karena di atasnya tidak ada variabel. Jadi 7 per x pangkat 4 tidak dirubah menjadi apa-apa. Nah, setelah itu hasil dari pembagiannya adalah seperti ini. Jadi tinggal 2 per x kuadrat min 3 per x pangkat 3 ditambah 2 per x pangkat 4 per atau dibagi 1 min 3 per x pangkat 2 dikurang 7 per x pangkat 4. Setelah itu, yang masih memiliki variabel berarti berubah menjadi 0. Maka yang fungsi yang di atas nih kan masih punya variabel semua. Maka berubah jadi 0. 0 dikurang 0 ditambah 0 per yang di bawah ada 1. Kemudian dikurang 0 dikurang 0. Maka hasilnya 0 dibagi 1 hasilnya adalah 0. Terbukti ya. Jadi kalau syaratnya pangkat tertinggi fx-nya lebih kecil dari pangkat tertingginya gx, maka hasilnya adalah 0. Sekarang bentuk yang kedua dari x mendekati tak hingga.
limit X mendekati kita hingga fx dikurangi gx. Kalau kamu bertemu dengan bentuk seperti ini, kamu bisa langsung kalikan dengan sekawannya. Sekawannya itu kalau di sini tandanya min, maka sekawannya adalah tandanya plus atau tambah, kemudian bagi dengan pangkat tertinggi penyebut. Sekarang perhatikan contohnya. Saya punya contoh atau punya soal limit X mendekati ta hingga akar X ditambah 2 dikurang akar X min 1. Nah, ini kan bentuknya pengurangan, iya kan? Maka kamu harus kalikan dengan sekawannya. Sekawannya itu hanya kamu rubah penghubungnya saja. Angka yang di dalam di sini, variabel yang di dalam, penghubung di dalam tetap. Maka dikali dengan X plus 2 plus akar X min 1 per X plus 2 akar ditambah akar X min 1. Kemudian kamu kalikan. Kamu kalikannya bagaimana? Kalau angka dan bentuknya sama, hanya beda penghubung saja seperti ini bedanya plus sama minus. Jadi cukup kamu kalikan yang depan ini ke sini. Ini. Jadi ini ke sini dikali gitu kan. Terus ini dikali ke sini. Ini dikali juga. Nah, kalau dalam bentuk akar, kan kalau dikali itu angka yang di dalam saja keluar, gitu kan? Maka di sini hasil dari perkalian akar X tambah 2 dikali dengan akar X ditambah 2, hasilnya adalah X tambah 2. Kemudian dikurang, karena tandanya di sini min sama plus, kalau dikalikan hasilnya min. Kemudian akar X min 1 dikali dengan akar X min 1, maka keluar X min 1-nya. Seperti itu. Nah, kalau yang bawah kan gak ada temannya nih buat dikali, maka ditulis ulang. Setelah itu dibuka nih kurungnya, maka jadi X ini dikurang X di sini ya. Terus 2 min jadi plus, dikali ya, min kali min jadinya plus, di situ plus 1. Yang di bawah tulis ulang lagi, X min X berarti habis, ditambah 2 tambah 1, di sini sisa 3. Maka jadinya kita lihat pangkat tertingginya ternyata ada di dalam akar kan, variabel X-nya, maka semua fungsinya dibagi dengan akar X. Jadi seperti ini. 3 dibagi akar X per X dibagi X ditambah 2 dibagi X ditambah akar X dibagi X dikurang 1 per X. Yang tidak bisa dibagi dengan variabel X, maka nanti berubah menjadi 0. Maka fungsi yang di sini berubah jadi 0. Nah, kalau yang di dalam akar, X dibagi X bisa jadi 1, ini berubah jadi 0, ini berubah jadi 1, dan ini berubah jadi 0. Maka hasilnya seperti ini. 0 dibagi akar 1 tambah 0 ditambah akar 1 dikurang 0. Sama dengan 0 dibagi 1 tambah 1. 0 dibagi 2 sama dengan 0. Sekian pertemuan hari ini. Materi yang sudah saya selesaikan, berarti kita sudah menyelesaikan satu bab, yaitu tentang limit fungsi. Untuk tugas atau untuk latihannya bisa kamu kerjakan di Vclass. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan matematika selanjutnya. Selalu jaga kesehatan.